Halo, nama saya Mikael Dwi Rahmanto dengan NIM 21L10043 dari Prodi DKV. Kali ini saya akan menanggapi jawaban maupun mereaksi video tugas agama 3 berkaitan tentang memahami paham hidup, kematian, dan keselamatan di dalam agama. Yang pertama berkaitan dengan ringkasan refleksi melalui video wawancara Pak Greg dengan Romo mengenai jalan terang menghadapi kematian. Di dalam video, inti pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah kita mati. Dari hasil ringkasan saya, kematian mendorong manusia untuk hidup sempurna. Maksudnya bahwa kematian itu adalah titik puncak di mana manusia mengambil keputusan yang terakhir. Di paham tersebut menjelaskan bahwa orang akan berusaha dalam kematian untuk mengambil keputusan yang baik ataupun sempurna dengan maksud menyatukan kehidupan dunia dengan yang ilahi. Yang pada intinya adalah kesempurnaan hidup itu bukanlah pada kehidupan atau keterikatan duniawi seperti harta, kekuasaan, ataupun jabatan, ketenaran, melainkan pada kematian. Kematian yang sempurna hanya bisa didapatkan melalui persiapan dengan kematangan pribadi dan pengendalian diri. Ketika manusia meninggal, perlu persiapan. Maksud persiapan di sini adalah orang yang meninggal secara harmonis atau jiwa dan raganya siap untuk meninggal dunia. Contoh persiapannya adalah mulai dari hidup kita di dunia saat ini, dengan berusaha membuat hidup yang harmonis, hidup yang penuh dengan kasih, di mana tidak ada bermacam-macam hal yang membuat hati tidak tentram ataupun damai, seperti dendam, permusuhan, iri hati. Dan yang terpenting adalah ketulusan dan kepasrahan hati kita dalam mencari maupun menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan itu, kita akan siap pada saat dipanggil Tuhan nantinya. Manusia yang sudah mati itu sudah finish. Dalam arti, sudah tidak bisa ngambil keputusan, bisa masuk surga atau tidak itu tergantung dari kasih Tuhan. Kemudian melalui doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Misal, seperti keturunannya ataupun siapapun juga. Karena orang yang sudah meninggal jiwanya sudah lepas dari raga, maka jiwa kita juga perlu makanan. Salah satu makanannya adalah melalui doa. Dari doa itulah yang kemudian membuat jiwa atau arwah menjadi damai, terbekali, dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Kemudian lanjut ke pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa manusia hidup? Makna kita hidup di dunia ini adalah untuk mengenal, mengasihi, dan pada akhirnya nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, dalam mana segala sukacita surgawi baik di bumi dan di surga ada padanya. Selama kita hidup diharapkan kita bisa selalu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan itu tentunya kita akan berada dalam kekekalan dan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Hal ini juga sesuai dengan Alkitab dari Efesus bab 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa manusia harus mati? Karena kematian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sudah dikehendaki Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan suatu perjalanan menuju keabadian dalam rumah Bapa. Untuk menyediakan tempat bagi kitalah, Kristus harus meninggalkan dunia ini dan wafat di salib. Pesan ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2. Dengan demikian, kematian merupakan perjalanan pulang dari persiarahan menuju pangkuan Bapa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa arti keselamatan menurut agamamu? Di dalam agama saya, yaitu Katolik, keselamatan itu berarti kita dibebaskan dan diampuni dari segala dosa-dosa maupun keterikatan kita. Dan mulai keselamatan itulah kita bisa hidup dalam kasih-Nya. Dan keselamatan hanya diperoleh dari Tuhan saja. Maka untuk itu selama kita hidup, hendaknya kita selalu berbuat kasih kepada sesama dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga sesuai di dalam surat Rasul Paulus 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa kehendak Allah adalah supaya setiap orang diselamatkan. Itu artinya bahwa Allah berkehendak agar kita semua bisa memperoleh keselamatan
dan kebaikan kita pun seharusnya bertujuan untuk keselamatan banyak orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.